ada apa ya, Bu? Selamat siang, Bu. Ya. Ini loh, Bu, saya ada tugas dari CGP. Tugas saya untuk mewawancarai kepala sekolah, terutama ibu kepala sekolah di lembaga ini. Oh iya. Untuk pemenuhan tugas saya di CGP. Oh iya. Ini loh, Bu, saya mau tanya sama ibu, pernahkah ibu selama kepemimpinan ibu ini ada masalah atau dilema yang ibu alami? Ya pasti tentu ada masalah yang saya hadapi, yaitu pada saat pandemi dengan pembelajaran anak kami melaksanakan melalui daring. Sedangkan orang tua banyak sekali yang belum bisa mengakses pembelajaran daring tersebut. Dari masalah tersebut, saya dalam pembelajaran melaksanakan dengan mengirimkan video pembelajaran. Orang tua diminta untuk mengirimkan hasilnya, tetapi orang tua banyak kendala, Bu, dalam mengirimkan itu. Jadi muridnya tidak mendapatkan nilai perkembangan mereka. Nah, dari permasalahan tersebut yang ibu sampaikan ke saya tadi, bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus tersebut di dalam melaksanakan pembelajaran yang merupakan dilema etika ya, Bu, ya, atau bujukan moral pasti tersebut, itu, Bu. Bagaimana cara ibu mengidentifikasi? Dalam mengidentifikasi kasus ini, Bu, saya pasti mencari tahu keadaan orang tua dari murid dalam melaksanakan pembelajaran agar tidak merugikan, Bu, merugikan anak yang tidak dapat belajar tersebut, Bu. Oh iya, pasti. Ya, Bu, makasih. Lalu bagaimana cara ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada saat kasus tersebut yang sama-sama benar ya, Bu, ya, yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Yang pertama pasti kami berdiskusi, Bu, dengan Dewan Guru. Jika belum ditemukan solusi, berkomunikasi dengan orang tua dan yayasan, pasti kami akan berkomunikasi, Bu. Oh iya. Dalam penyelesaian masalah tersebut, langkah-langkah apa yang bisa ibu lakukan untuk pengambilan keputusan? Oh, pastinya langkah-langkah yang saya ambil, Bu, dalam keputusan itu banyak sekali ya, Bu. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengkonfirmasikan dengan yang bersangkutan, Bu, sama muridnya ya, Bu, ya. Yang kedua, menganalisis masalahnya, Bu. Yang ketiga, pasti kami melakukan tindak lanjut, yakni apa yang harus saya lakukan sebagai pemimpin ya, Bu, ya. Nah, yang keempat, saya merefleksikannya. Oh ya, dalam merefleksikannya ya, Bu, ya. Iya, merefleksikan. Ya, dalam langkah-langkah tersebut, hal seperti apa yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika tersebut? Pastinya ya, Bu, ya, semua itu akan efektif, Bu, jika kita berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, Bu. Pasti gitu akan berkomunikasi dengan baik. Ya. Nah, kemudian dalam penyampaian keputusan, dalam pengambilan keputusan ini tentunya ada tantangan ya, Bu, ya. Pasti tantangannya berat sekali, Bu. Nah, tantangan apa yang ibu hadapi pada kasus dilema-dilema? Menurut ibu apa saja sih tantangan tersebut? Tantangan saya, Bu, ya, sebagai kepala sekolah yang saya hadapi yaitu yang pertama, Bu, ya, jika tidak ada keterbukaan, Bu, keterbukaan antara wali murid ya, Bu, pastinya. Yang kedua, saat pengambilan keputusan tentu ada pihak yang akan kecewa jika keputusan saya yang diambil, maka perlu evaluasi, Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu. Oh iya, harus ada evaluasi. Iya, Bu, pastinya. Supaya tidak ada yang dirugikan. Iya, saat pihak manapun tidak ada yang dirugikan. Dalam penyelesaian masalah kasus-kasus dilema etika, adakah sebuah prosedur atau jadwal? Misalnya jadwal untuk menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki waktu kapan itu penyelesaian masalah tersebut akan dilaksanakan? Ya, gimana ya, Bu, ya? Kami di sini tidak punya jadwal, Bu, ya. Ada prosedur pasti ada, yakni diskusi dengan rekan guru jika dirasa belum menemukan solusinya, Bu. Kami akan berkonsultasi dengan orang tua serta yayasan.
Untuk itu menemukan solusi yang terbaik bagi pihak semua Bu, Dewan Guru dan Yayasan. Oh iya iya iya. Jadi semuanya harus ada komunikasi ya Bu ya. Iya pastinya Bu, kita harus berkomunikasi. Iya. Dari itu, adakah seseorang atau faktor yang mungkin dapat mempermudah dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema-dilema etika itu? Ya pastinya ya Bu ya, tentu ada, nggak mungkin nggak ada Bu, pasti Iya, ada. Iya iya iya. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir. Iyalah. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, dari beberapa hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika sebagai seorang pemimpin, itu apa yang dapat Ibu petik dari masalah-masalah? Pembelajaran yang dapat saya petik tuh sebagai pemimpin ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan tuh perlu mempertimbangkan Bu beberapa hal, yakni pertimbangan itu waduh berat sekali ya Bu ya. Yang pertama berdasarkan nilai kebajikan Bu, yang kedua keputusan bersama, Ya, terus pasti ya Bu ya, yang ketiga kita berdasarkan kepentingan juga Bu, kepentingan bersama itu harus perlu benar Bu ya, supaya tidak ada yang dirugikan. iya Bu ya. Yang keempat juga kita harus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Dengan demikian jika ada masalah maka akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak yang lain. Oh iya, luar biasa Bu, ini pengalaman saya dikasih ilmu sama Ibu bagaimana caranya menyelesaikan dilema-dilema. Terima kasih sekali ya Bu ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan tugas saya juga terselesaikan dengan baik. Iya, Terima kasih sama-sama sekali. Bu. Semoga tugas-tugas Ibu terselesaikan dengan baik. Semoga Ibu menjadi sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, Terima semangat kasih. ya Bu ya. Oke, semangat. Makasih Bu. Iya. Mana besok? Selamat siang Bu. Siang, silakan. Ibu dari mana? Ya, saya dari TK Perip Bu. Nah, saya kesini mau minta tolong sama Ibu. Boleh ada waktu nggak Bu? Saya mau wawancara Ibu. Ya. Perkenalkan dulu Bu, saya Wayan Eni Susanti dari TK Perip Jayabima 1. Saya ikut program guru penggerak. Jadi dari guru penggerak itu, dari calon guru penggerak, saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai pemimpin di lembaga ini tentang masalah pengambilan keputusan. Oke. Ya, bisa Bu diperkenalkan dulu nama Ibu biar saya lebih jelas lagi. Ya. Nama saya Ibu Ida Triani. Saya sebagai kepala sekolah di TK Alba 5 ini. Apa yang bisa saya bantu untuk tugas Ibu Wayan, saya sangat mendukung. Oh ya, terima kasih ya Bu ya. Nah, selama masa kepemimpinan Ibu, tentunya pernah nih Ibu mengalami masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Nah, permasalahan apa yang pernah Ibu terima di sekolah, yang pernah Ibu alami di sekolah, yang merupakan dilema atau bujukan moral mungkin Bu? Ada nggak masalah-masalah yang pernah Ibu alami? Kalau selama saya di sini menjadi kepala sekolah sebetulnya ada beberapa ya masalah. Iya. Tapi mungkin di sini saya akan mengambil permasalahan yang saat ini saja terjadi. Oh iya Bu, Yaitu ya. masalah Apa itu? pembelajaran. Iya, masalah pembelajaran sering terjadi ya Bu ya di sekolah. Ya. Iya. Masalahnya seperti apa itu Bu? Masalahnya sebetulnya ketika kita memberikan pembelajaran mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif atau kurang responsif dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Iya, itu masalahnya kenapa? Anaknya kok nggak ada respon, apa usianya masih belum cukup apa gimana? Ada beberapa yang memang usianya masih kecil, Iya. tapi anaknya sudah ingin sekolah. Kemudian selain dari itu mungkin dari kami juga ada kekurangan dari Dewan Guru dalam menyampaikan pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga anak merasa bosan ataupun kurang responsif. Iya, karena anak-anak itu perlu pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Betul sekali. Nah,
dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi, bagaimana nih caranya Ibu mengidentifikasi masalah tersebut? Kami secara langsung Bu ya, Iya, secara langsung ke ya. kelas anak, dan kami melihat ketika anak itu menerima pembelajaran kami mungkin kurang responsif, jadi kami melakukan evaluasi secara langsung. Kemudian kami bermusyawarah dengan para guru bagaimana sih dalam mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti itu. Karena untuk menolak anak yang di bawah umur itu tidak mungkin ya Bu Iya, ya. betul Itu menjadi sekali. dilema kita Iya. kan ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan dari kasus tersebut yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu ya, sama-sama benar. Iya. Tidak ada yang salah, orang tua benar menitipkan anaknya, Iya. sekolah pun benar juga menerima karena tidak mungkin menolaknya. Bagaimana itu Bu caranya mengambil keputusannya? Kami bekerja sama dengan guru maupun orang tua dalam memberikan pembelajaran di sekolah. Kami sebagai dewan guru memang harus selalu mengikuti perbaikan ya Bu ya. Mencari pembelajaran yang apa sih yang diinginkan anak tersebut sehingga bisa menarik minat belajar mereka. Dan kita juga selalu berkomunikasi baik dengan orang tua Bu. Iya, jadi guru itu harus belajar dan belajar terus ya Bu Iya, ya. betul sekali. Iya, Selalu walaupun menggali jadi kompetensi yang ada pada diri kami. Iya, walaupun jadi guru kita harus selalu belajar dan Iya, belajar. betul sekali. Ya, guru harus siap belajar terus Bu ya. Ya, dalam penyelesaian masalah langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Adakah langkah-langkahnya itu? Yang pertama kita mengidentifikasi masalah dulu ya. Iya. Terus kami evaluasi dan evaluasi. mencari solusi secara bersama-sama dengan warga sekolah, dengan iya. guru, dengan yayasan juga terlibat, dengan orang tua. Kami bermusyawarah bersama-sama Bu untuk mencari solusi bagaimana sih dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya, semua itu solusinya kebijakan Ibu ya Bu ya. Iya, Paling penting di situ ya. Nah, hal yang paling Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan di dilema ETK ini apa Bu? Yang paling efektif? Yang paling efektif ya itu Bu ya, setelah kami mengadakan musyawarah, yang jelas kami melakukan tindak lanjut. Oh iya. Untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Iya. Mestinya yang paling efektif itu musyawarah itu ya Bu Iya, ya. betul sekali. Iya. Musyawarah mestinya Bu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentunya ada tantangan nih Bu. Ada nggak tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan ya mungkin ada ya Bu ya. Namanya kita itu di sini kan warga sekolah itu banyak. Terkadang ada yang setuju dengan keputusan yang kita ambil, ada juga yang tidak. Makanya kita melakukan musyawarah itu Bu, supaya kita menemukan solusi masalah tersebut secara bersama-sama dan tidak mengecewakan pihak lain. Iya, seperti itu. Iya. Nah ya, dari musyawarah itu ditemukan apa solusi yang terbaik ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika, adakah sebuah prosedur atau jadwal? Mungkin jadwal kejadiannya sekarang diselesaikan sekarang, atau ada jadwal kapan kita akan menyelesaikannya Bu? Kalau jadwal itu tidak ada Bu, tapi kalau prosedur tentunya ada. Kita punya prosedur-prosedur seperti gimana kita musyawarah dulu, kemudian kita sampaikan apa yang menjadi pendapat kita untuk solusi masalah tersebut. Setelah kita semua mengajukan pendapat, baru kita mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Jadi semua itu pokoknya yang penting itu musyawarah ya Bu ya. Iya, betul Semua sekali. musyawarah Kembali ke musyawarah, kembali untuk musyawarah. mencapai mufakat. Iya. Adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Ibu atau faktor yang mungkin dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Alhamdulillah Bu, kami di sini semua mendukung, dari guru, dari yayasan, pokoknya semua warga sekolah. Ketika keputusan itu yang terbaik, semuanya mendukung dan membantu. Iya.
Dan juga nggak lupa kolaborasinya pasti Bu ya dengan Iya, betul rekan sekali. sejawat. Iya, iya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Terakhir ini mudah-mudahan yang terakhir. Nah dari beberapa hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan dari masalah itu, pembelajaran seperti apa yang dapat petik? Pembelajarannya tentunya kembali lagi ke musyawarah ya Bu ya. Iya. Ketika kita akan mengambil keputusan, memang alangkah baiknya kita juga meminta pendapat dari rekan-rekan kerja, dari warga sekolah, sehingga apa yang kita ambil itu keputusannya tidak mengecewakan untuk mereka. Kita menemukan solusi yang terbaik untuk kami Dewan Guru, untuk anak-anak, dan juga mungkin untuk wali muridnya. Betul. Iya, ini bermanfaat sekali Bu. Wawancara saya ke Ibu sangat bermanfaat. Saya jadi tambah ilmu, tambah pengalaman bagaimana caranya pengambilan keputusan. Saya ucapkan terima kasih sekali Bu ya, minta doanya supaya tugas saya bisa terselesaikan dengan baik. Saya doakan juga Ibu semakin sukses dalam kepemimpinan ini. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Selamat siang Bu. Semoga Saya permisi. sukses. Iya Bu, terima kasih.